Ini surat terbuka buat Mbak Nana Mirdad yang terhormat, izin. Karena Mbak Nana emang dari keluarga pejabat dan keluarga berada. Mbak Nana bilang kemarin negara ini sakit. Dan kemarin juga bilang kalau negara ini mess up atau kacau. Dan gue setuju Mbak, negara ini emang kacau. Dan udah lama kacau ya. Kemiskinan, kelaparan, pendidikan rendah, banyak. Cuma yang saya heran Mbak, ketika negara lagi nyoba ngasih makan anak-anak, ngasih sekolah rakyat gratis, malah dibilang negara ini sakit. Di luar sana itu banyak rakyat kecil Mbak, yang bingung besok mau ngasih anak itu makan apa. Nggak tahu cara nyekolahin anaknya gimana. Mungkin Mbak Nana nggak pernah ngerasain kondisi kayak mereka. Karena Mbak Nana hidupnya berada, bisa healthy life, bisa yoga, bisa makan all you can eat di mall. Masa ketika negara lagi mau ngasih rakyat kecil ini cuma sekedar makan dan sekolah aja dikatain sakit? Rakyat kecil kan juga berhak Mbak bisa makan, mereka juga berhak bisa sekolah kayak kita. Yang harusnya kita lakukan itu mengkritik pejabat yang jalanin program itu dengan nggak bener. Saya sepakat, banyak pejabat yang brengsek. Dan harusnya Mbak Nana lebih tahu. Karena Mbak Nana kan keluarganya pejabat, anggota DPR, digaji pakai duit pajak rakyat. Kepedulian saya di situ Mbak. Kenapa ketika negara lagi perhatiin rakyat kecil yang benar-benar susah, Mbak Nana dan mungkin teman-teman lain yang hidupnya berada, malah teriak kalau negara ini hancur. Kasih makan sama anak sekolah gratis ke anak-anak itu dibilangnya itu pemborosan. Terus koruptor ditangkap bilangnya nggak adil. Terus rakyat kecil sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu kapan bisa hidup nyaman di negaranya sendiri? Mereka juga berhak Mbak. Jadi sebagai bentuk kepedulian saya buat Mbak Nana dan teman-teman semua, ayo kita kritik pejabat yang menjalankan programnya. Jangan ngata-ngatain negara dan jangan menghina Indonesia. Konyol banget, kok bisa Nana Mirdad bilang negara sakit? Baru-baru ini, lewat sebuah utas, Nana Mirdad bilang, negara ini sakit. Usut punya usut, hal itu gara-gara putusan hakim di kasus korupsi Chromebook-nya si Nadiem Makarim. Kok dangkal banget ya Nana Mirdad ini? Mari kita bahas. Pertama, kalau lo bilang negara sakit, yang kena bukan cuma hakim atau satu lembaga, Mbak. Yang kena itu satu Indonesia secara keseluruhan. Padahal negara ini terdiri dari jutaan rakyat, ribuan institusi, aparat, guru, tenaga kesehatan, TNI, Polri, ASN, dan banyak orang yang tiap hari kerja buat negara ini. Kritik boleh, keras sekalipun boleh, tapi jangan sampai generalisasi seolah-olah satu negara rusak semua, brengsek semua. Dangkal ya lo. Kedua, yang bikin gue heran, keluarga Nana sendiri kan bagian dari negara. Bokap lo nih, Bang Jamal Mirdad, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, partai asuhannya Prabowo. Gajinya juga berasal dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Artinya keluarga lu juga menikmati fasilitas dan amanah dari negara yang sekarang lu bilang sakit. Kalau negara ini sakit, berarti lu terlibat dong bikin negara ini sakit. Dangkal emang ya. Ketiga, kalau emang sakit, tunjukin aja bagian mana sakitnya. Basis datanya apa? Jangan latah Mbak, lihat konten dikit, langsung nyeplos aja tuh jari tanpa mikir. Terakhir nih, sebagai public figure, setiap kalimat punya dampak besar. Satu kalimat bisa membentuk persepsi jutaan orang. Makanya menurut gua, memilih diksi itu penting Mbak. Kritik itu perlu dalam demokrasi, tapi kritik yang tepat sasaran jauh lebih berbobot daripada sekedar membuat kalimat yang memancing emosi. Tapi ya, apa yang bisa diharapkan dari seorang public figure yang malas baca data dan malas baca? Menurut gua, negara ini bukan sakit. Lo yang sakit karena berargumen tanpa data. Gimana menurut lo? Jangan lupa follow. Ngomong negara Rupanya ya, postingan Warna Medan tentang negara sakit ini banyak sekali ya netizen angkat bicara ya. sakit tapi nggak pernah paham kalau misalnya negara itu sebenarnya sudah sakit berpuluh-puluh tahun. Ngomong negara sakit tapi nggak pernah berusaha untuk mengobati negara. Ngomong negara sakit tapi juga marah-marah ketika ada pihak yang berusaha mengobati negara. Penyakit ke penyakit, mau itu besar, kecil, terlihat atau tidak, penyakit tetap harus diobati supaya tidak lagi sakit. Kalau ngomong negara sakit, harusnya ketika ada orang yang mau mengobati, sejujurnya kalau masih waras, pasti akan didukung, bukannya dihujat-hujat. Kalau ngomong negara sakit, harusnya juga lihat diri, circle, lingkungan, ada nggak sih yang menjadi bagian daripada negara? Kalau memang ada, daripada circle yang merupakan bagian daripada negara, harusnya paling mudah dulu, komplain tuh, negara sakit dan itu tugas lu untuk memperbaiki atau mengobati negara yang sakit itu. Ya, walaupun nggak juga merupakan bagian daripada negara, ya harusnya sih kalau memang benar-benar peduli sama negara, ikut berusaha mengobati negara, bukan dengan ngomongin negara sakit, tapi bagaimana menemukan obat yang terbaik buat negara supaya jadi sembuh. Lantas, negara sakit, apa yang ngomong negara sakit? Yang sakit sebenarnya. The rest, just for yourself, don't get lost in a mind. Negara ini sakit, ya diobatin dong negaranya. Masa obat udah sakit nggak diobatin negaranya? Cuma diomongin doang, nggak ngapa-ngapain. Ya diobatin dong dengan cara apa satu, pola pikirnya diubah lagi. Orang sakit diobatin, bukan di ngapa-ngapain, diobatin. Itu dong, cari solusinya gimana, obatnya apa, terapinya gimana. Negara sakit gara-gara korupsi merajalela mungkin ya.
Jangan sampai udah sakit, tambah sakit lagi, tambah parah, terus meninggal. Itu yang lo mau? Orang-orang yang bilang negara ini sakit, terus gak ada solusinya gimana cara ngobatinnya. Aduh, please dah. Sampai negara ini gagal, sampai negara ini bubar, yang rugi tuh kalian semua. Gue juga, semua masyarakat Indonesia rugi. Ekonomi hancur, banyak pecah belah, SARA dan lain-lain. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi, please. Please. Ini udah artis, bukan cuma dia doang, tapi semuanya, please. Negara sakit harus kita obati, iya, dengan pelan-pelan, nggak bisa dengan cepet-cepet. Negara kita tuh masih tergolong muda, masih 80 tahun. Ada negara yang 200 tahun, 300 tahun ada. Mereka udah sempurna, belum. Mereka udah hebat, ya udah pernah masa kerjanya udah ada. Tapi kita harus berusaha untuk melawan mereka gitu loh. Please. Kita harus mengobati negara kita pelan-pelan. Negara itu emang sakit, tapi harus kita obati pelan-pelan. Ada yang lagi rame guys, negara sakit katanya. Yaps, gue setuju 1000%. Indonesia negara sakit sejak dulu. Ini nih salah satu contohnya, kalian perhatiin. Zaman dulu sebelum masuk situ, Menteri Purbaya. pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Nah, baru tahu kan? Jadi korupsi itu terlindung. Ngeri gak tuh? Intervensi dari atas, kalian terjemahkan aja sendiri. Itu hanya salah satu contoh ya. Belum kita bicara under invoicing yang dibiarkan, pertamax yang dioplos, tambang-tambang ilegal berjuta-juta hektar, tantiem buat para komisaris BUMN busuk. Indonesia seluas Eropa, tanahnya subur tapi doyannya impor beras. Itu dibiarkan, bos. Jadi ya benar, Indonesia negara sakit. Tapi perlu diingat, hanya Pak Prabowo yang mau dan berani membenahi itu semua. Jadi kan ya, tuh bisa dilihat lah ya, 2 hari yang lalu itu Nana Mirdad ngepost bilang bahwa negara sakit katanya. Dan banyak orang tuh kayak langsung marah-marah gitu ngeliat tulisan negara sakit ini. Terus Nana Mirdad tuh ngepost lagi, dia bilang, some people really are tone deaf to the max up to an incurable stage. And then they point finger at you for being critical. Yang artinya menurut dia orang-orang itu tone deaf. Bahasa Indonesianya apa ya? Kukiomenai, aduh malah jadi bahasa Jepang. Gak bisa baca situasi yang sangat parah sampai gak ada obat gitu, incurable stage. Dan katanya menurut dia orang-orang itu nunjuk dia alias nyalahin dia karena dia menjadi kritis. Sejujurnya kalau menurutku ini gak ada hubungannya kritis gak kritis sih, cuman kayak negara sakit ya, ini kayak sekedar ungkapan aja gitu, gak ada artinya. Kalau kita mau bicara jujur-jujuran, apakah Indonesia sehat? Ya Indonesia mungkin gak purely 100% sehat ya, Indonesia sakit ya, ada lah ya kayak flu-flu dikit gitu. Tapi flu-nya mungkin nggak sembuh-sembuh. Jadi ya memang ada sakitnya. Jadi ya kalau dia cuma bilang negara sakit, kenapa kita harus bereaksi sekeras itu gitu kepada Nana Mirdad ini? Ya kan kalau kata mereka-mereka yang selalu berkata, pokoknya yang boleh bersuara itu cuma yang sependapat. Ya Indonesia sakit, katanya kan gitu. Ya kalau kita mau bilang sehat 100% walafiat juga tidak sih. Jadi ya memang ada sakitnya. Tapi kalau misalkan dia bilang dia itu kritis karena mengatakan negara sakit, kayaknya itu nggak bisa dibilang kritis deh. Dan yang lucunya gitu, posting yang kemarin sangat ramai banget justru yang negara sakit. Soalnya ini sampai 59,1k likes dan di repost sampai 4,7k. Engagement rate, wah. Coba ya dibandingin sama yang kayak gini gitu, postingan kayak mau masak tapi masih kepagian, yang likes cuma 589. Atau kayak gini, polling dulu sebagai orang Indonesia pernah nggak tiba-tiba bosan makan nasi, yang likes cuma 800. Engagement rate, ya kalau misalkan ada orang Indonesia yang pengen berkata Indonesia sakit, Indonesia sehat, Indonesia terang, Indonesia gelap, ya nggak masalah, setiap orang boleh aja punya opini. Tapi kalau cuma bilang bahwa dia mengatakan negara sakit, lalu yang nge-like sampai sebanyak itu dan ngerasa banyak orang yang ngedukung hanya karena itu, dan yang ngedukung juga kan sebenarnya konteksnya nggak tahu dia ngomong negara sakit tuh dari sisi apa. Lalu berkata bahwa dia kritis, atau cuma sekedar buat cari engagement rating aja. Ya kalau mau beneran kritis gitu kasih analisisnya dong, mau. Kalau cuma bisa bilang negara sakit itu bukan kritis, sorry ya. Ada aja ya. Dulu Indonesia gelap, sekarang negara sakit. Memang ya, emang sakit ya, sakit sekali. Misalnya banyak koruptor merajalela, mengambil uang rakyat, mengambil pajak-pajak lah, tambang-tambang ilegal lah, semua ini. Ya mudah-mudahan negara kita ini selalu dilindungi ya, baik-baik aja ya, walaupun banyak koruptor yang belum terbasmi. Mudah-mudahan Pak Presiden ini bisa membasmi para koruptor ya, hingga akar-akarnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.